Saat berdoa, tentunya seorang muslim berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar dan mengabulkan doa kita. Namun, pernahkah saat Anda berdoa, doa Anda belum kunjung dikabulkan? Seperti kisah keluarga Imran. Istri Imran berjanji kepada Robnya bahwa dia akan mempersiapkan bayi dalam kandungannya kelak menjadi hamba Allah solih yang berkhidmat di Baitul Maqdis. Isi janjinya lebih bermakna sebagai doa dan harapan yang dia pinta dan sampaikan kepada Robnya, supaya kelak anak yang dilahirkannya menjadi hamba yang berbakti kepada Allah dan mengabdi untuk agama Allah. Namun, setelah istri Imran melahirkan, dan ternyata yang lahir itu anak perempuan, padahal yang diharapkan anak laki-laki, tampaklah di wajahnya kesedihan dan putuslah harapannya untuk melaksanakan nazarnya. Tetapi Allah lebih mengetahui martabat bayi perempuan yang dilahirkannya. Bahkan dia jauh lebih baik dari bayi laki-laki yang dimohonkannya. Ya, bayi perempuan itu adalah Siti Maryam. Maryam adalah perempuan terbaik sepanjang masa, wanita terbaik dalam kurun sejarah perempuan dari Hawa hingga perempuan terakhir nanti. Siti Maryam adalah perempuan yang patut menjadi suri teladan bagi kita kaum muslimah. Lalu dari ayat ini, adakah perbedaan yang mendasar dari anak laki-laki dan perempuan? Lalu apa hubungan dengan doa? Mari kita bersama-sama belajar memahaminya. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, sehat? Alhamdulillah. Kalau ngomongin soal sehat, pastinya itulah doa kita setiap hari. Pada saat bangun tidur, ya Allah berikan kesehatan kepada kita sehingga kita dimampukan untuk beribadah. Betul apa betul? Kalau habis sholat biasanya ngapain, Bu? Doa, zikir, ya Bu ya? Zikir, doa. Nah, kalau doa apa doa yang paling Ibu sering panjatkan, doa apa? Doa sehat, doa apa lagi? Apa? Banyak banget ini, ada yang bilang utang lunas. Ada yang doain buat keluarganya. Ada doa kebaikan, keberkahan, keselamatan, keimanan. Betul apa betul? Tapi nggak jarang juga ya Bu ya, di antara kita ada yang ngerasa begini, saya udah doanya baik, tapi kok kenapa Allah belum kabulin? Ada nggak yang begitu? Ada, Allah belum kabulin doanya. Kenapa kok Allah nggak mengabulkan doa saya? Ya, nah ini saya mau ngangkat temanya. Bukan Allah nggak ngabulin doa kita, tapi belum kali. Atau mungkin bisa jadi Allah ganti. Makanya temanya pas banget, yaitu kita doa yang baik, tapi Allah selalu kasih yang terbaik untuk kita. Nah untuk itu sudah hadir bersama kita guru kita semua, yaitu Al-Habib, yaitu Al-Mukarram Habib Muhammad Syahab, yang insya Allah akan menjelaskan tafsir dari surah Ali Imran ayat 33-34. Untuk itu kepada Habib kami persilakan. Fadhal Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
وصلى الله وسلم على عبده المصطفى الأمين سيدنا محمد نور الله المبين الهادي إلى صراطه المستقيم ذي الخلق العظيم ونهج القويم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن sara fi darbih amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati semua pengurus Masjid Al-Hikmah. Mudah-mudahan beliau-beliau Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya. Wabil khusus host kita, membawa acara kita yang sudah terkenal lama di akhirat dan dunia. Kita doakan Ustaz David Khalik, Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan semua para jamaah Cahaya Hati iNews TV. Yang buat bapak-bapak sama ibu-ibu cuman satu saja doanya, ya Allah tebalkan kantongnya. Pada kesempatan yang mulia, kita hanya sedikit saja membahas tafsir daripada surah Al-Imran ayat 33 sampai 34. Ayat ini menceritakan, sebelum kita bahas, tentunya sebagian besar dari surah Al-Imran ini menceritakan tentang keluarga Imran yang sampai nanti nyambungnya ke Nabi Isa. Bu, Pak, makanya orang kalau kalimat nih bikin status nih, manusia hanya bisa berencana tapi hanya Allah yang menentukan. Apapun kita minta, makanya kalau minta sama Allah bu jangan mundur maju. Ini saya doa nih, ya Allah berikan suami yang ganteng. Kira-kira dapat gak ya? Dapat gak ya? Makanya ada hadis yang sering kita dengar, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah engkau kepada Allah dan kau harus yakin. Nggak boleh kita berdoa kepada Allah yakin diterima atau tidak, diterima atau tidak, atau dikabulkan atau tidak. Dikabulkan atau tidak itu nomor ke nomor berapa sudah. Tapi ketika mintanya yakin. Ketika majunya yakin. Kayak orang mau ngelamar, masuk gak ya? Kira-kira nih perawakan nih muka model begini diterima ya enggak? Misalnya. Yang penting ngelamar dulu. Nanti diterima atau tidak diterima kita sudah Jadi apapun pilihan kita yang penting kita maju. Ada orang yang misalnya ya Allah berikan saya kerjaan ini misalnya. Tapi subhanallah dapatnya yang lain. Dia minta A dapatnya B. Dia minta A dapatnya. Makanya semua itu Allah yang menentukan. Maka dalam surah Al-Imran ayat ke-33 itu dikatakan innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Artinya Allah yang milih Nabi Adam. Yang pilih siapa? Emang Nabi Allah minta pilih saya Allah enggak? Yang milih Nabi Adam siapa? Allah. Yang milih Nabi Nuh siapa? Yang milih keluarga Nabi Ibrahim sampai Ismail sampai keturunnya dengan Nabi Muhammad. Yang pilih siapa? Allah memilih keluarga Imran. Apakah Imran minta dipilih? Tidak. Tapi tetap dia pengen kebaikan. Alal alamin pada zamannya saat itu. Jadi dipilih Allah Nabi Nuh. Pada zaman itu banyak orang-orang juga yang hebat. Tapi subhanallah yang dipilih adalah Nabi Adam. Pada zaman Nabi Adam yang dipilih Nabi Adam. Pada zaman Nabi Nuh yang dipilih bahkan sampai dzurriyyatan ba'duha min ba'din wa huwa samiul alim. Sampai keluarga-keluarga ketuskan. Ada orang insya Allah keluarganya bagus. Keluarga kita kayaknya kurang bagus. Yang nentukan siapa? Bu. Ini contoh. Ibu dulu punya dedemenan. You know dedemenan?
Pak, Ya. punya dedemenan, ibu demennya udin. Misal, ibu demennya udin. Subhanallah, kita udah ada, ya Allah, seakan kalau nggak dapat udin, bulan tak bersinar. Padahal bulan itu enek sama udin. Itu contoh misalnya. Ya Allah jodohkan saya, kan kita minta. Ya Allah jodohkan saya sama udin. Misal, subhanallah sudah berjalan jadinya sama Ucok. Kan begitu. Mintanya sama udin, minta doa sama Allah, tahajud, masya Allah. Bukan berarti tidak diterima. Di sini nih, di sini. Kita hanya bisa berencana, tapi Allah itu lebih tahu yang terbaik buat kita. Udin baik, menurut kita. Udin baik, ternyata Ucok lebih baik, menurut pilihan Allah. Betul ya? Jadi semua yang dipilih itu bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sudah 20 tahun sudah berlangsung rumah tangga sama Ucok. Setelah 20 tahun Udin lewat. Ya. Ini contoh misalnya. Udin ternyata Udin Allah kasih hidupnya nggak maju. Ibu bilang apa? Ya Allah, alhamdulillah. Ya kan? Kau tidak jadikan aku sama si Udin. Kau jadikan aku sama si Ucok. Aku bisa berangkat haji. Itulah hawa nafsu kita yang terkadang kita minta A. Subhanallah, Allah jadikan. Kenapa? Itulah pilihan Allah yang terbaik. Begitulah zaman sekarang. Orang pengen cari kerjaan. Semua sudah dicontohkan. Istafa Adam wa Nuh. Memang sudah Allah yang pilih. Kita pengen kerjaannya misalnya. Apalah kerjaan kantoran lah. Kita dapat kerjaan kantoran. Subhanallah, Allah jadikan kita penunggu warung. Tapi yang dapat kerjaan 2 tahun, 3 tahun misalnya dipecat. Yang warung jalan gak? Yang warung jalan gak? Itulah yang terbaik dari pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua itu diceritakan ibu-ibu, bapak-bapak di Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu hudan. Al-Quran itu petunjuk, jadi nggak usah khawatir. Kita hidup jalan aja, kita hidup di dunia jalan aja. Dan jangan pernah ngimpi. You know ngimpi? Hah? Jangan pernah, apa ngimpinya? Ngimpi nggak dapat ujian, jangan. Nggak ada manusia yang hidup di dunia nggak ada ujian. Yang penting kita minta, sholat kita baguskan, yakin kita kepada Allah itu di dalam kehidupan kita, ibu, nggak pernah dan jangan pernah berubah. Walaupun jilbab ngasih ngutang, terus ngutang. Loh, yang penting kan begitu. Kalau udah emang rezekinya ngutang ya mau apa? Tapi yang nggak boleh ngutang niatnya nggak bayar. Nabi bilang orang ngutang niatnya nggak bayar, hukumnya seperti hukum maling. Ada di sini yang begitu? Komplit. Ada semua di sini. Jadi kembali kepada ayat, masya Allah. Jadi mudah-mudahan ibu, jadi acara seperti ini membangkitkan keyakinan. Pokoknya kita minta, berdoa dan yakin. Sisanya pilihannya kita kembalikan, pasrah kepada Allah Subhanahu. Nah, itulah nanti yang dilakukan oleh keluarga Imron. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Habib. Bu, kita ngomongin doa, tapi ayatnya ini tadi mencoba menarik cerita dulu dari kisahnya keluarga Imron. Apa dari kisah keluarga Imron yang nanti akan kita coba petik dan berkaitan dengan doa? Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Tapi sekarang saya kasih kesempatan sama ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bertanya, angkat tangannya dulu, silakan. Banyak banget. Silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, bagaimana cara memahami apa yang tidak kita suka bisa justru menjadi yang terbaik dari Allah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Habib. Kayak Udin mau ucok tadi. Kita nih ibu-ibu kadang-kadang mengedepankan hawa nafsu kita daripada tawakal kita. Innama fil man'i al-ata'. Ada seorang imam gini yang kita harus pahami supaya kita mengerti. Karena gini, kita punya urusan. Urusan kita itu dihancurkan sama Allah. Ternyata yang dihancurkan sama Allah itu lebih baik. Akan datang urusan yang terbaik. Makanya innama fil man'i, kata seorang imam itu mengatakan di situ ada larangan dari Allah. Di situ hajat-hajat kita belum ditunaikan oleh Allah. Sebenarnya disitulah rahmat yang Allah berikan buat kita. Artinya kita tuh akan dikasih rahmat. Cuman kadang-kadang hawa nafsu kita sudah menggerutu dulu. Kenapa sih ya Allah gak dikabulin? Terus kadang-kadang ngikutin sinetron. Langsung dia berdoa. Ya Allah apa dosaku? Wah. Itu di dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Orang yang melupakan dosa. Orang yang bilang oh ya Allah apa dosaku seakan-akan dia lupa dia punya dosa. Kalau malaikat dengar kita jawaban malaikat, kata malaikat, oh dosa lu banyak. Cuman kita nggak dengar. Makanya dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar, di antara teman-temannya iblis nanti di neraka jahanam, itu orang yang sering melupakan dosa. Jadi yang kita lihat Nabi Yusuf, bagaimana dia di penjara. Kalau Nabi Yusuf mau ngadu sebentaran dikeluarkan. Tapi cuman gara-gara Nabi Yusuf apa? Nabi Yusuf hanya mengharapkan ridho dan keputusan Allah. Berapa tahun beliau di penjara? Nabi Musa berapa tahun doanya 40 tahun. Baru dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kita baru sehari. Sehari juga belum, baru sehari. Udah kemana-mana. Ibu hati-hati, kalau kita punya urusan hanya cuman ngadunya sama manusia. Kayaknya Allah nih nggak kabulin doa-doa saya nih. Kalau kita ngadu manusia seakan-akan kita mengadukan kesalahan Allah kepada teman kita. Jadi hati-hati. Jadi kalau pengen tahu bagaimana? Kalau pengen taunya berserah itulah iman. Masih ada waktu? Masih Ustaz. Oke, ada seorang imam namanya Rabi' bin Haytham. Rabi' bin Haytham. Kan orang suka tanya, apa sih bagaimana caranya biar nggak disukain tadi? Atau misal kita kembalikan sholat nih. Kita sujud, kita sholat setiap hari. Bu, Pak. Kita sujud nih setiap hari. Bapak sholat setiap hari. Tahu nggak sholatnya diterima? Ayo dong, tahu nggak? Suaranya kok kecil, tahu nggak? Sholat kita diterima, tahu nggak? Kata Rabi' bin Haytham, seandainya itu seorang imam, seandainya Allah berikan ilham nih kepada aku, ada malaikat nyampein, ya Rabi', sholatmu yang lagi sujud tadi itu diterima sama Allah. Apa kata Rabi'? Saat itu juga aku minta dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kenapa? Takut sholat berikutnya nggak diterima. Tapi kita sholat terus gak? Sholat terus gak? Punya harapan diterima gak? Harus yakin sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita nggak tahu. Itulah permintaan kita. Jadi yang kita minta, yang kita pilih juga harus yakin itu pilihan Allah. Seandainya pun tidak dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasa Inggrisnya legowo. Iya. Benar, iya. Bu. Kalau misalnya kita doa belum dikabulin sama Allah ya, bahasanya tadi legowo ya. Pertama kita ridho dulu ya, belajar buat ridho. Oh Allah baru ngasihnya ini ya. Bersyukur dulu karena kita nggak tahu rahasianya apa setelah itu. Atau mungkin memang nggak dikabulkan karena kita dianggap belum pantas. Ya, kita harus mantas sendiri. Nah, pertanyaannya apa sih tanda-tandanya kita ya bahwa tadi kalau tadi sholatnya diterima, ada nggak tanda-tandanya bahwa doa kita ini diterima oleh Allah?
Ya, supaya kita bisa punya prasangka baik walaupun sekarang belum kelihatan. Tapi nanti Bib, jawabnya Bib ya. Jawabnya nanti. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia.